Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai proses pengolahan padi menjadi nasi. Ya, ini adalah proses pengolahan penanaman padi hingga menjadi nasi. Ya, hari pertama adalah sawah dibajak. Kemudian hari ke-21 sampai 30 padi ditanam. Pada hari yang ke-100 padi mulai berbiji. Dan di hari 120 padi dipanen. Setelah dipanen, padi diambil dari sawah. Kemudian padi dijemur dan digiling pada hari ke-130 dan di hari 132 biji padi siap jadi beras. Nah, saat sudah menjadi beras, kita sudah bisa memasaknya hingga menjadi nasi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ini adalah diagram proses pertumbuhan padi. Pertama-tama, benih padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Anak-anak dapat lihat pada gambar di sebelah kiri atas, yaitu benih padi terlebih dahulu direndam di dalam air. Kemudian gambar kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ya, pada gambar di sebelah kanan atas, itu adalah biji padi yang akar dan tunasnya telah kelihatan, telah menonjol keluar. Selanjutnya adalah gambar ketiga yang bagian bawah, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Hari pertama, sawah dibajak. Bajak pertama, membalik tanah sedalam lapisan olah atau topsoil menggunakan alat bajak. Gunanya yaitu untuk yang pertama, lapisan tanah bagian bawah diangkat untuk membongkar endapan mineral atau hara yang sulit diraih akar. Yang kedua, memperlancar sirkulasi udara, oksigen dimasukkan dan gas-gas yang dapat meracuni tanaman melalui perakaran dikeluarkan. Yang ketiga, rumput, benih-benih gulma, dan sisa tumbuhan lainnya dibenamkan untuk memperkaya bahan organik tanah. Bajak kedua,
Berselang 1-2 minggu, dilakukan pembajakan kedua dengan memotong arah dari arah pembajakan pertama. Gunanya yaitu yang pertama untuk memperkecil bongkahan tanah menjadi remah. Yang kedua, meratakan atau homogen campuran antara unsur liat, pasir, tanah, dan bahan organik pada lapisan olah. Yang ketiga adalah mematikan bibit-bibit gulma yang baru tumbuh. Padi ditanam hari ke-21 sampai 30. Ya, dapat kita lihat pada gambar bahwa petani sedang menanam padi. Penanaman padi di sawah umumnya ditanam dengan jarak teratur. Yang paling populer di Pulau Jawa adalah berjarak 20 cm. Tanaman muda ditancapkan ke dalam tanah yang digenangi air sedalam 10-15 cm hingga akarnya terbenam di bawah permukaan tanah. Padi mulai berbiji hari ke-100. Ya, dapat kita lihat pada gambar bahwa padi mulai berbiji namun belum boleh dipanen. Padi dipanen pada hari ke-120, petani dapat memanen padi. Ya, ini ada gambar petani sedang memanen padi. Kemudian setelah padi dipanen, padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Kita dapat melihat bahwa padi diambil dari sawah. Kemudian setelah padi diangkut, padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Ya, jadi gambar di sebelah kiri itu ada gambar padi sedang dijemur. Setelah dijemur, maka akan digiling menggunakan alat, ya, seperti pada gambar di sebelah kanan. Tahap selanjutnya adalah biji padi siap menjadi beras. Hari ke-132. Ini adalah gambar biji padi dan beras. Jadi setelah biji padi digiling, maka akan menjadi beras. Beras inilah yang akan kita olah untuk menjadi nasi. Tahap selanjutnya adalah beras dimasak menjadi nasi. Ya, ini adalah gambar sedang memasak beras. Ya, jadi beras dicuci terlebih dahulu, kemudian dituangkan air dan biasanya dimasak menggunakan magicom atau magijet atau bisa digunakan panci atau dangdang. Ya, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia, termasuk padi. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Jadi, salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Ya, coba anak-anak bayangkan kalau semua orang membuang-buang nasi. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Demikian penjelasan dari Ibu mengenai proses pengolahan padi menjadi nasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa anak-anak.